tadi bukan, jadi ini perkaranya bukan soal percaya nggak percaya sama lu gitu, tapi ini perkaranya adalah ada orang Kristen yang mengimani dan ini bukan kebohongan karena ada. Tadi kan lu udah baca sendiri di sini. Nih, tadi kan lu udah baca sendiri di sini. To the fact, mana tadi to the fact-nya? Nah. Tadi mana sih to the fact? Ah, ini kita misalnya kita lanjut lagi. Iya, di sini juga dibahas oleh orang ini ya, unik ya. Kita translate dulu. Nah, di mana teman-teman yang di bawah tetap Tuhan menghamili. Bisa sekarang saya tanya di Alkitab yang tertulis loh. Kenapa ambil data ini, tunggu. Ini gua baca. Iya, ini ditunjukin dalilnya sama dia. Para ahli Taurat Trinitarian mungkin merasa tidak nyaman dengan gagasan bahwa asal usul Yesus adalah ketika Allah menghamili Maria. Nah, Allah menghamili Maria menggunakan data yang dia bisa bertanggung jawabkan. Itu heran. Ini bertanggung jawab, websitenya ada. Ada ini bertanggung jawab ini, masa nggak bertanggung jawab? Ini websitenya ada tuh. Itu siapa yang menulis nggak jelas di Alkitab. RL ini loh .com bukan Wikipedia. Waduh, oleng dia. Tuh, apa nih? Allah menghamili siapa ini? Maria kan? Iya, nggak ada itu, Pak. Iya, udah diakui ya udahlah kalau udah. Kau itu kalau nggak ada modal jangan bahas kayak Kristen. Bukan nggak ada modal, ini gua tadi kan lu bilang bohong-bohong, gua tunjukin yang aslinya lu nggak terima gitu. Bohong. Lah terus bohong kenapa ini tertulis begini nih? Kenapa ini tertulis begini? Maksudnya kayak nama itu bohongi kau. Iya, kalau usul kayak nama berbohong, kenapa datanya jujur? Semua orang itu. Gimana caranya bohong pakai data yang jujur? Gimana caranya? Sekarang kemampuan Anda itu untuk menilai apakah data itu valid atau tidak, kan begitu. Ya valid, orang ini udah ditulis kok, diimani oleh mereka. Kau valid ini udah ditulis ini. Bukan valid. Kau gunakan itu, Anda tidak menggunakan Bible yang sebenarnya, kan begitu. Kenapa enggak? Ya kan Bible banyak gitu. Terserah gua mau pakai yang mana. Kenapa? Otak kalian itu selalu otak porno karena ya, Nabi. kalau misalnya otak gua selangkangan, kenapa di sini Allah menghamili Maria gitu? Siapa ini yang selangkangan? Siapa yang selangkangan? Untuk gitu. apa? Islam nggak pernah loh nulis begini loh. Dijanjikan 72 bidadari, maka otak kalian itu hanya seks saja. Menghamili Maria Allah. Makanya kalian bodoh. Yesus anak Allah benar, kenapa? Karena ibunya dihamili Allah. Ada orang. Kalau yang menghamilinya siapa namanya? Sukijat, anak Sukijat. Ini Allah yang menghamili. Allah menghamili Maria. Kalian cerdas, bayangkan. Mau gimana? Padahal dibohongi oleh Kainama. Aku ini lulusan Haifa. Kok gampang sekali buktikan, tinggal. Iya, lihat lulusan Haifa nemu data seperti ini. Masa masih nggak diakui? Ada yang namanya coba Kainama lagi. Coba Bre. Kainama palsu. Kalian coba. Sebut lulusan Haifa. Nemu data yang seperti ini. Masa masih nggak mau diakui? Datanya seperti ini loh. Yang keluaran Haifa itu gampang dijadikan teroris karena apa? Kalian tidak Allah menghamili Maria. Kalian itu tidak. Ini bohong nggak ini? Ini lulusan Haifa yang bawa data ini bohong nggak? Tiba bunuh orang kafir, dapat 72 bidadari. Walah, itu ke situ sekarang. Nah, mending mana? Mending 72 bidadari atau menghamili Allah? Mending mana? 72 bidadari, mereka hanya otak seks. Nah, itulah. Waduh, otak seks itu Yesus. Nih, gue kasih lagi datanya. Kita buka grup Bible Study. Lihat sini ya. Kalian itu. Otak seks itu Yesus, bukan umat Islam. Kita buka di sini. Nah, ini The Wedding of the Lamb. Ini grup Bible Study ya. Ini grup BibleStudy.com. Perhatikan di sini. Kan ya dihamilin Tuhan, kok bisa? Ya itulah imannya. Nah ini ya, ini kita terjemahkan ya. Nah ini otak seks bukan nih? Tahu itu otakmu itu isi tai karena apa tiap? Wah, di counter kok malah bilang gue yang isi tai. Lihat dulu. Ini kita terjemahkan dulu, kita terjemahkan ya. Kita translate. Nah ini dah, ini kita translate ya. Grup Bible Study. Lalu kita buka mana dia? Paragraf kedua. Nah ini nih, lihat di sini. Kita yang dikenal sebagai orang Kristen telah mengambil nama suami kita. Siapa? Tuhan Yesus. Dar. Yesus otak seks. Otak seks. Kau bohongi siapa? Tolol. Suami kita ini, suami kita siapa? Yesus. Nanti suaminya Kainama palsu itu Yesus.
Otak seks ini. Apa bedanya orang yang Ini lihat. maki Muhammad dengan yang kau lakukan? Itu sama saja. Iya, bodoh amat. Lu nggak boleh standar ganda gitu. Lu ngata-ngatain Nabi gua boleh, kenapa gua bubukin Tuhan lu nggak boleh pakai data yang asli? Bentar, teman-teman tap layarnya biar. Suami kita Tuhan Yesus. Nanti kain nama palsu dan semua 2,6 miliar orang Kristen suaminya itu Yesus. Ada. Ini otak seks bukan? 72 bidadari kalah sama 2,6 miliar yang dikawinin Yesus ini. Kalah bre ini. Otak seks ini. Otak seks ini. Nabi macam apa? Oke, Ini ganti- Tuhan macam apa coba mengawini manusia Kristen semuanya? Tuhan macam apa ini? Oke, Biar itu nabi. Ini Tuhan cabul ini. Bangkit. Tuhan cabul ini lihat. Tuhan cabul di sorga nungguin ngawinin manusia Kristen. Nabi anjing itu. Wah, marah deh emosi dia. Tuhan cabul. Roh Kudus ini yang Tuhan cabul jangan marah-marah dong penyembah Tuhan cabul. Ini kok Tuhan cabul kok nggak suka? Ini loh suami kita. Kali Nah ini nih. Ya, nggak usah pakai ini ya. Kita yang dikenal ini ya data ya. Kita yang dikenal sebagai orang Kristen telah mengambil nama suami Iya. kita siapa? lagi dia. Tuhan Yesus. Iya gitu. Jadi Kevin, Jadi yang otak seks ini siapa gitu? ya ampun. Nabi Pin, kami ini atau mau Tuhannya tanya. kalian? Maria dihamili Pin, yang tadi dihamilin sama Tuhan. Iya ini loh. Berarti Tuh. kalau menurut Mikana, Pin kalau menurut Mikana berarti Yesus yang menghamili berarti. Ya iya itulah kenapa gue sering bawa data kalau misalnya Tuhannya itu menggauli ibunya sendiri kayak gitu. Kenapa? Pin, Karena kan mereka merinding, mengimani banget Tuhannya aku. itu Allah, Tuhannya itu Tuhan, gitu kan? Tuhannya Ih, satu. kok ya nggak? takut, Pin? Lihatlah dari bahasa mereka unik gitu kan. Biarkan Tuhan menjamahmu. Jamah doang. Hamil gimana kalau hamil? Astagfirullahalazim, gak kuat Selamat nih datang di dengarnya. kebenaran. Bahkan Iya, kalau iya. kita cek dalam kitab Hosea ada juga Tuhan memperkawinkan istri. Dia cari istri loh. Iya, jadi jangan mulai menghujat. Aibnya Tuhan kalian udah gua pegang semua. Pin, yang Tuhan ukurannya 130 cm itu data apa sih, Pin? Aduh, itu susah gua ngasihnya. Ada di laptop, Laptop. itu. Susah gua ngasihnya. Itu datanya dipalidasi bener ya sama Superboy ya kan? Ini mau potong belum, jadi nanti Uni angkat deh di Mesiah nanti. Hehehe. Teman. Jadi inilah Teman Ikhwan, kalian. inilah unik, inilah Goldian, inilah manfaat dari komparasi gitu loh. Manfaat dari komparasi itu membuat apa? Penghujat terdiam, penghujat skakmat, penghujat mati dan berpikir kembali apakah benar imannya seperti ini atau tidak. Ini ilmu komparasi itu. Mantap sih. Guys, jadi si akun bernama Slamet ini dari dulu tuh dia memang master of tampol-tampolan. Dia sama Goldian itu sama-sama murid aku. Jadi semua data-data dia tuh dari aku. Bener kan? Kalian berdua? Iya, benar. Tapi bohong. Bener lah, udah. Nah, aku mau tanya Pak Pera Istar. Ini banyak yang penasaran. Kenapa nama Pera Istar atau Kores Slamet Raharjo? Apa tuh Pera Istar? Nah, pertama Pera Istar namanya dulu Slamet ya. Raharjo. Kita pertama Perah Istar dulu. Perah Istar ini adalah sebuah bahasa Persia. Sumeria. Persia apa Bahasa Sumeria? Sumeria. Jadi Istar itu Dewi Pagan, dia Dewi Pagan. Nah, Perah itu burung. Jadi Perah Istar burungnya Dewi Pagan. Dicaplok ini kata-kata oleh Yunani. Peristera, bukan Perah Istar lagi ya, tapi jadi Peristera. Peristera. Waduh, si Pera Istar ke band, teman-teman. Naik lagi Pera Istar. Langsung kecabut dia. Langsung kecabut. Teman-teman, tap-tap layarnya yang kenceng, tap-tap layarnya yang kenceng, biar akun teman-teman kita yang di sini tidak dicabut nyawanya ya. Yang kenceng tap-tapnya. Gitu loh dia. Langsung kecabut drut gitu. Tadi Julius nelpon aku tadi kan. Uni nggak live kau? Enggak, aku ngantuk, aku mau tidur kataku. Tapi aku lihat kalian berdua. Aku tuh kalau lihat kalian berdua tau nggak, seolah-olah tuh aku kembali waktu kita di FBI sama si Ai dulu. Aku merasa aman ada kalian berdua kalau ketemu sama penghujat. Kenapa? Kalian selalu membackup aku, membentengi aku ketika aku mulai dihujat, dihina. Benar teman-teman, ini aku cerita ya. Dulu waktu kami berdebat teman-teman ya.
Mereka berdua lah yang membentengi aku. Silakan. Silakan Pak Peristar Ini dijelaskan. tunggu, ini gue habisin dulu ya sebelum kita ketemu. Jadi, nah Peristera itu dicaplok tuh dari Peraistar. Peristera nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesia burung merpati gitu. Jadi Peristera yang burung merpati nih, burung merpati, Tuhan jadi burung merpati. Nah si Peristera itu sebenarnya bukanlah Tuhan, tapi Dewi Pagan burung Istar. Gitu. Keren kan nama gue? Selalu ada sejarahnya nama gue tuh di belakangnya. Ini siapa nih? Oke, extraordinary, selamat malam. Muslim Kristen. Selamat malam Bang Kristen Bang. Oh, Kristen. Ada yang Malam mau juga. ditanyakan, Bang? Enggak ada Bang. Biar aja dulu. Oke. Apa saja. Tuhan. Selanjutnya, kalau Selamat Raharjo, Bang. Ya. Nah, Selamat Raharjo ini kan bahasa Jawa. Selamat itu keselamatan. Raharjo itu jaya sejahtera gitu. Nah, keselamatan kalau kita bawa ke bahasa Ibrani itu Yasha atau Yeshua. Gitu. Kalau di bahasa Yunaninya Yesus. Nah, jadi kalau Yesus bahasa Jawa selamat. Gitu. Sip. Oke, mantap sekali ya. Asal-usul namanya teman-teman bersejarah dan tentu ada asbabnya. Oke, pasien lamaku, Seger Kalteng, selamat malam. Wih, seger anjir, long time no see. Kalau Dream Slayer artinya apa Bang? Goldian, Kores, Ripa. Kalau Triun Slayer itu adalah tunggu satu-satu Gar, ini ada pertanyaan lagi. Seger ya, bentar. Kalau Triun Slayer itu pembantai. Triun itu adalah kodifikasi di mana ada agama-agama pagan yang menuhankan 3 Triun itu. 3 dalam 1. Itu Triun Slayer. Ya, agama pagan terdahulu nih My Very Extraordinary gue kasih tahu. Ada 2 dia terbagi. Itu ada triad. Triad itu 3 badan 3 pribadi. Kalau triun itu 1 badannya tapi ada 3 pribadinya. Contoh Dewi Pagan Ketes, contoh Dewi Pagan Diana. Nah itu tuh, dia 1 badan tapi ada 3 gitu. Lanjut. Oke, silakan. Bentar, silakan Pak. Konsep monoteis juga dari Konsep monoteis. Maksudnya triun, triad dan lain sebagainya itu monoteis ya. Bukan, dia nanyanya bukan itu. Konsep apa? Karena Bang bilang tadi Trinitas itu ada juga ya. Triun dan triad. Nggak ada gue bilang trinitas. Kata tri ya aku pikir. Soalnya setahu aku juga monoteis itu konsep pagan juga dari Babilonia. Meski satu Monoteis konsep pagan. Iya, meski satu bahasa satu dan seterusnya, dan Kristen juga pernah mengalaminya. Meski bahasa Latin aslinya kalau Judaism monolatri, kamu boleh menyembah ilah lain, tapi kami dan keluarga aku memilih Yehova Elohim kami. Ini ada ilmunya loh. Dia sampai tahu monolatri loh. Mantap. Oh enggak Bang, aku terbuka. Mantap loh. Extraordinary sampai tahu monolatri loh. Keren dia. Sedikit Bagus, aja bagus. Bang. Jadi begini. Nggak ya, Bang. dijelasin aja. Ini orang-orang pasti nggak ngerti apa bedanya monolatri dan monoteis gitu. Coba dijelasin aja. Aku permukaan saja Bang kalau tentang ini. Boleh. Kedalaman aku masih belum, walaupun aku mencintai kedalaman. Walaupun fenomenanya orang lebih suka permukaan dari kedalaman, tapi aku mencoba untuk ada di dalam. Jadi kekristenan itu abangku sebetulnya bukan harus mengakui Yesus Allah, itu abang ketiga betul. Bentar, Bang Tapi Ekstra. kalau mau selamat, abang harus mengakui Yesus Kyrios itu yang benar. Oke, bentar Sekalipun. Pak Ekstra, bentar. Pak Pera ganti akun aja. Jangan pakai akun itu lagi, nggak bisa. Nanti di ban. Tombak lagi. Oh. Lanjut Pak Extraordinary. Oke Tapi bangku, itu berisik jadi banget. Itu berisik banget. iya Bang. agak berisik aku di pinggir jalan. Ya udah nanti habisin aku tuh sedikit aja. Kekristenan itu tidak menyalahkan ketika ilahi juga konsep, tetapi perlu diberitahu bahwa
kekristenan juga memahami sebetulnya bahwa ilahi tidak bisa dikonsep. Itu pertama. Karena yang mengkonsep ilahi adalah orang yang 3 dimensi terikat ruang dan waktu, 4 dimensi. Mengkonsep sesuatu yang bukan 3 dimensi tidak terikat ruang dan waktu. Artinya tidak esensi bagi kami itu sebetulnya. Yang esensi adalah apakah abang-abang di sini Uniri pas semua menerima Yesus sebagai Kyrios, itu yang penting. Lalu hidup melimpah dengan kasih, itu fundamentalnya. Memaksa Yesus harus jadi Allah itu abad ketiga, abad keempat. Nah itu aja bang, aku turun dulu kan agak berisik itu. Wih, mantep bet anjir ini. Keren. Ini baru sesuai, ini baru sesuai dengan doktrin Alkitabiah gitu loh. Menerima Yesus sebagai Kyrios gitu. Bukan menerima Yesus sebagai Tuhan atau Allah gitu. Enggak. Nah, kalau misalnya menerima Yesus sebagai Kyrios ya kita fine-fine aja loh. Muslim fine-fine aja loh. Mantap. Kita harus apresiasi Ikhwan. Tadi gua Oke, termakan. bentar dulu. Wah, nggak pernah mati, bre. Sabar dulu. Teman-teman jangan lupa tap-tap layarnya yang kenceng dan lemparin mawar-mawar ke para narasumber supaya komal kita kuat dan akun para narsum kuat. Yuk, pasienku yang lama, Bro Seger Kalteng, selamat malam. Dia ini pasien lama, teman-teman, yang telah kau yang pasien lama. Guldian, yang itulah kau. Sibuk apa sekarang, Ager? Kenapa Kores? Sibuk apa sekarang? Sibuk ngawas kalian aja. Nggak ada perubahan. Pertambangan masih, nambang minyak masih. Masih lah. Kores. Nonton Istri Will masih. Jangan bahas itu deh, nanti rungkat. Apa mau nanya apa? Tetap aja kalah kau. Enggak, jangan bahas itu, nanti rungkat. Gua mau bahas ini yang gereja yang rumah sakit Kristen yang dibom itu, cuma nanti rungkat, jangan. Gimana? Kau masih di Islam. Masih lah bre, dengan bangga dan perkasa masih di Islam Kenapa gua. kau bertahan di Muslim? Lo Muslim sekarang enak. aku tanya, kenapa kau masih Muslim? Lu kalau misalnya mati dalam bela agama, apa enaknya? masuk surga lu. Dari mana? Itu tadi. Kok itu tadi? Janji. Putus. Ini dia, lu telat-telat lu ngebalesnya. Kores. Kenapa kau masih bertahan di Muslim? Iya, karena tadi jawaban gua apa? Lupa gua. Nah, gua jawab apa tadi? Lupa gua tadi gua jawab apa? Enak, suhada masuk surga. Iya gitu. Lu di Muslim enak, Ger. Ketika lu sedang membela Dari agama, mana kemudian enak, lu tewas, lu surga. Itu tadi dari mana enaknya Kores? Kalian Trinus Layar, kalian di Muslim di laundry dulu, masuk neraka dulu. Dari mana enaknya? Lo kalau misalnya nggak di laundry, artinya surganya kotor dong, najis. Iya tahu. Tapi kapan? Iya terus ngapain lo? Ngapain lo? Kalau udah tahu ya ngapain lo? Tahu. Iya kan? Kalau udah tahu lo ngapain belum Islam gitu loh, Bre? Bukannya gitu, kamu aja nggak tahu. Ketika kau lo kok gua nggak tahu? Tadi lu bilang udah tahu, iya tahu katanya. Tadi lu udah iya tahu tadi. Bilang tahu, nggak ada aku bilang. Iya tahu. Tadi lu bilang gitu, Nggak ada. Jujur nggak? Tadi kawan-kawan si Seker bilang iya tahu nggak tadi? Jawab jujur aja. Lu jujur, iya tahu nggak? Kau mengakui. Kejang-kejang kau, Ger. Kejang-kejang. Tadi kau bilang iya tahu nggak? Jujur. Kita Jujur. ikutin. Nah sekarang. Iya tahu kan? Tadi lu bilang kan? Jujur. Kau bersih. Kau bersih. Iya tahu. Tadi lu bilang iya tahu kan? Mana nggak ada aku bilang tahu. Jujur. Jangan kejang-kejang kau, Jer. Jangan kejang-kejang. Jujur. Tadi ngomong iya tahu nggak? Orang Muslim. Tadi lu bilang iya tahu tadi. Tadi lu bilang iya tahu. Jujur, ayo. Jujur dulu. Tadi lu bilang iya tahu nggak? Nggak tahu, aku bilang. Nah, bohong dia, anjing bohong. Bohong dia, udah bohong dia. Turunin God, bohong. Lu ketik dulu di bawah, jujur. Iya, tadi gua ngomong iya tahu gitu. Bohong ya, turunin God. Bohong dia. Udah kejang-kejang dia. Lah. Kepleset dia ngomong iya tahu. Lepas gua ngomong loh, kalau nggak ada lawan najis dong surganya. Iya tahu. Ya udah kalau tahu kenapa lu belum Islam gitu? Malah mau ngeles. Enggak ngomong iya tahu. Apalah, Ger. Nah dibawa dulu.
Berikutnya ada siapa ini? Ada tukang tak-tak dan Aribin. Oh, selamat malam Bro Aribin dan Bro Oh, tukang saya ini nggak sengaja nih, Bos. Saya nggak sengaja. Oh iya, siap, mantap. Maaf aja, maaf ya. Saya juga. Aman, Ya. Oh ya. Oke, tukang tep-tep selamat malam. Oten. Selamat atau Muslim? malam, Bang Kogian. Selamat malam. Muslim, Kristen Bang. Pentakaku Kristen Bang. Oh, Kristen. Silakan Bang, ada yang mau disampaikan dan ditanyakan? Bang Torres, Iya. kapan kita kepik lagi ya? Apa? Kapan kita kepik lagi selfie-selfie ya? Kapan kita kepil lagi? Ini siapa? Sorry Bang, tadi kepencet. Muslim kah? Ya, Kristen Ya. katanya. saya Bang Torres. Masa lupa aku sih? Lupa aku, orang otaknya penuh nikotin jarum super. Siapa ini, Akhi? Alah, yang dulu sering ngumpul tapi karena saya lama nggak pernah ngumpul sekarang. Akhi Tony bukan ini? Bukan. Pokoknya yang Siapa? sering di-pick dulu loh. Dipik. Ya, yang kita bertiga, ada Bang Kogian, Hah? Oh, Akhi Riko, Akhi NTS ya. Oh, Riko, astagfirullah. Masya Allah, Akhi, long time no see. Gimana kabar? Tenusi, aduh. Baik. Gak tahu. Alhamdulillah. Berapa tahun Ahi Ya, Nuri? iya anjir, udah lama banget loh. Kita tuh ketemu lagi waktu itu yang ada Akang Satria. Ya, Aku- aku udah balik ke Jogja. Iya, itu aku pas lagi di Batang itu nggak bisa ngikut. Oh alah. Sayang banget. Berkabar lah, nomor aku masih ada nggak? Ini lagi Bang Torres di tag lagi soalnya aku kemarin nggak ada semua ya, aku tak cari-cari loh. Nomornya Mas. Waduh. Ya udah nanti ini ya, gue nanti DM gue nanti kasih nomor lu. Oke. Aku ini, Kodarulo lagi lagi diuji. HP sama HP sama laptop lagi tenggelam air, rusak. Pentalin aku tadi tap kepencet. Oh, siap. Siap. Ahi Nuri. Ya ini kok sehat-sehat selalu, masya Allah. Ayo ya Bang. Masya Allah. Ini salah satu apa ya? Beliau juga salah satu yang membantu pergerakan kita, Ikhwan di belakang, gitu Luar kan. biasa. Ya mantep lah, umat Islam itu bersatu, fastabiqul khairat. Tadi kita mau bahas apa ya? Dalam kebaikan itu. Yo X. Yuk segera. Oh, tadi itu. Ya. Enggak. Oh jangan. Iya, ini apa namanya? Agak-agak dia masalahnya. Udah bubuk udah. Kalau udah bubuk udah, jangan dikasih dia mencoba untuk mengambil satu sama. Udah biarin aja satu kosong terus. Tapi nggak mungkin bisa satu sama yang jadi masalah tuh. Iya gitu. 5-0. Gue bisa aja gue tanya ngaku nggak sampai subuh gitu. Cuma kan tidak entertainment. Perasaan Bang Kores nampak beda, jangan pakai perasaan, Akhi, suka sakit. Pakai logika. Yo, ini ada Rian. Selamat malam Rian. Belum. Uni, silakan Uni. Ada yang mau dinarasikan Uni? Buat para penghujoy. Uni lagi main congklak di sono. Oh, Nah, iya. Ikhwan ini ada yang nanya di YouTube live nggak Bang Kores? Nggak bisa, Ikhwan gitu. Jadi aku kemarin baru kena musibah. Laptopnya kebanjiran sama HP gitu kan, sehingga aku live TikTok pure ini nggak pakai live YouTube gitu. Nah, kalian jika ingin membantu pergerakan peremajaan perangkat tempur Kores, aku taksir kira-kira ini dengerin Mar ya. Kores membutuhkan kira-kira 40-an juta Ikhwan gitu. Nah, ini alhamdulillah sudah terkumpul 1,6 juta 300. 1,6 juta 3.000 deh yang salah. Kalau kalian ingin berindomisasi untuk membantu pergerakan Kores, mengembalikan peralatan tempurnya, tafadhol silahkan indomisasi ke rekening yang tertera di mana, God? Ada di deskripsi. Nanti aku tulis di sinilah. Bentar. Iya, nanti ditulis di sini sama cek di YouTube Kores deskripsi paling bawah itu Ikhwan. Nah, kalian ke situ. Karena aku akan hitung nanti kalau udah 40 aku stop. Dan kayaknya besok gua minta tolong Julius deh antar ke ini dulu, disekolahin dulu ke servis laptopnya nih, si laptop.
Selamat nggak ya data-data gue ya? Yo teman-teman ya, yang bantu Indomisasi buat memulihkan perangkat Pera Istar biar bisa terus-menerus live di TikTok dan juga di YouTube. Yuk kita bau-membau sama Fastabiqul Iya. Khairoh. Agar kita Iya, Umar juga, Mar, kalau lu mau backup gua, Mar, gitu kan, silakan Mar, gas Mar, gitu. Nanti gua tembongin. Ini loh, Umar Alfariski, backup Kores juga, mantap. Dia udah kembali kepada barisan Ikhwan, gitu. Harddisknya insya Allah bisa, Kang. Amin, amin. Ya, harddisknya dulu sih, Kang. Data-data Kores sangat berguna bagi saya. Debat di kolom komen FB. Mantap, Soten Slayer, mantap. Ini loh, bre. Jadi pas gua nggak ada itu, argumentasi gua tuh abadi gitu loh, kepake terus. Yang gue inginkan tuh begitu, Ikhwan. 72 bidadari, konternya ngawinin Tuhannya sendiri. Menyembah batu, konternya Tuhan lu yang menyembah batu, kayak gitu kan. Kencing onta, konternya kencing Tuhannya sendiri, kayak gitu-gitu. Simpel-simpel aja yang bisa dipakai semua kalangan gitu kan. Teman-teman ini catat ya, aku nulis ke band TikTok noreknya BCO 5311375530. Salurin Indomisasinya supaya kolekte dari Pentathlon Slayer berjalan lancar dan si Umar dan para munafikun seperti rest area, PPJ, BAB kepanasan. Belum terkumpul 10%-nya aja belum, Umar. Record sini, record, upload lagi ya. Iya gitu, lu upload nanti sampai 40 jutanya. Ntar pas kita udah tembus 40 juta lu DM Gold, lu DM ya? Oh, oke. Lu DM gitu. Record nih udah 40 juta gitu. Gitu. Apa ya? Sama ini Ikhwan ya. Ini gue mau cerita juga penghujat yang udah bubuk oleh Kores. Bang Kores. Oi, oi. Teman-teman bantu tulisin di komen dong. Aku host nggak bisa. 5311375530. Itu buat bantu pemulihan perangkatnya Kores. Aku ulangin sekali lagi. 5311375530. Ada yang milih. Mantap, thank you Aki Broho. Itu BCO Ikhwan, BCO atas nama Marta. Mantap ya, atas nama Marta. Nah, itu istri keberapa Marta? Lo nggak punya hubungan sedara atau Bukan apa anjir, sama temen Marta? itu. Oh. Temen gua itu. Dan doi Kristen, mantap ya. Waduh. Oh, lo beli ATM-nya gitu. Mana ada beli, Bre? Emang dia bersedia dengan sukarela dan penuh kesadaran. Emang baik, Bre. Cuma katanya mau diwatis lagi kayaknya. Ku sapa dulu Bang Denny, selamat malam. Selamat malam, halo. Apa kabar? Denny mau dialog apa gua sama Denny, gua? Mending gua monolog. Mau dialog apa gua sama dia? Biar tanya aja, terus lo jawab, nggak usah ngejelasin. Aku nggak pernah tanya orangnya. Yang mana itu dia nggak nanya, Bre. Iya, masalahnya Denny nggak tanya. Nggak apa-apa, nongkrong sini aja temenin. My Bre Denny. Santai, santai. Ini gue mau cerita yang ini sekarang Ikhwan. Gue mau cerita orang-orang yang sudah berhasil Kores tendang dari tempat persembunyiannya atau dengan kata lain keluar negeri atau keluar dari kotanya sendiri, itu sebuah kemenangan yang berarti bagi gue gitu. Yang membuat gue tertawa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tidur. Kenapa bisa begitu? Yes, Ikhwan. Sekalinya penghujat keluar ketakutan dari tempat persembunyian dia ke tempat persembunyian yang lainnya, itu makan biayanya berpuluh-puluh juta. Jadi ketika satu penghujat tumbang dari tempat persembunyiannya ke tempat persembunyian lain, yang ikut tumbang bersama dia nggak cuma si penghujat ini, tapi juga dengan donatur-donaturnya. Mantap nggak tuh? Donatur-donaturnya juga ikut hancur. Bertahun-tahun mereka harus membiayai penghujat unggulan mereka ini ketika lari ke tempat persembunyian kedua. Contoh Agatha. Berapa puluh juta itu harus disupport anjir. Ya enggak? Menguras kantong, Bre. Jadi ada dampak kerugian finansial yang berhasil atas izin Allah Kores lakukan dengan bantuan kalian juga kepada
sekelompok penghujat Islam gitu. Donaturnya langsung gua incer, nguras dompetnya. Anjing. Berikutnya siapa lagi? Edwin, ya enggak? Alda Victory. Berapa banyak itu duit mesti keluar buat ngebiayain mereka hidup di luar. Berapa banyak, bre? Terus anjing, terus dikasih gitu. Sampai nanti akhirnya si donatur mereka ini berhenti, itu kan kelaparan, mati sendiri dia. Itu yang membuat Kores ini mematikan gitu. Ditanya Bang Kores, backup lu siapa Kores? Pemberani banget lu. Masya Allah. Allah lah, ada Allah. Ada Allah, bre. Aman kalau kita mah, gitu kan. Kita nggak kemana-mana. Yang keluar dari tempatnya itu sih yang kalah. Nah, mereka berapa kali kalah terus aja. Jadi jangan apa ya. Sekalinya mereka pindah dari Indonesia, buat gue itu kemenangan. Ditangkap menang gua, misalnya ditangkap polisi misalnya. Misalnya mereka ditangkap polisi, gua menang. Mereka keluar negeri, gua menang. Mereka bersembunyi, gua menang. Banyak banget yang bisa membuat hitungan menang untuk Kores. Gitu, anjir. Backingannya pusat dia, teman-teman ya. Langsung. Bukan lagi. Iya gitu. Aduh. Kores istrinya udah 9 belum? Aduh, kalau gue 1 aja, bre. Nggak ada gue tenaga. Dia agak letoy, teman-teman. Makanya nggak mau poligami kayak Goldian. Anjing letoy kayak Goldian, males banget gue. Nadila sini naik, siapa tahu terpincut sama Kores mau. Kores, ini. Kores impoten ya. Ya udah sini coba nyokap lu sini. Sini nyokap lu biar gua hamilin sini. Sini. Di test drive gitu loh, ayo. Berani gak lu? Iya gitu. Lu apa namanya? Nyerang keimanan gua aja gua kebal gitu, alhamdulillah. Menyerang pribadi gua. Ya nggak ada apa-apanya, nggak kerasa, bre. Teman-teman, jangan nyerang Kores, percuma, karena itu hanya akan bikin kalian sedih tahu. Lo kalau hujat-hujatan sama Kores kalah, teman-teman, apalagi hujat-hujatan pribadi. Baru sampai rumah. Ada yang syahadat ya Bu ya di apa ruangnya Aumi NTT? Iya, alhamdulillah, sama Bang Zuma. Ya, Baru live ini. Belum lama sih, baru sekitar 30 menitan lah. Ya udahlah, mana ininya, ternaknya. Belum. Kata Abuya barusan ternak. Belum ada, Ustaz. Belum jumpa nih. Sudah 30 menit lebih lah belum ketemu. Badan bahasa sesat. Kotornak, kotornak katanya. Biasanya kayak gitu, tapi kebanyakan nggak mau dialog ya, Ustaz ya. Kalau kita main PK-PK gitu, kita undang Kristen nggak mau dialog. Kok kayak gitu ya? Iya betul. Aku sambil ngetik ya, bentar ya. Siap, Ustaz. Aku carikan Torosoki dulu. Tadi ada Torosoki. Udah pernah dialog sama Torosoki, Ustaz? Udah sering dari dulu itu mah. Ya. Kayak gitu doang. Ada nggak isinya? Oh kayak gitu doang. Torosoki. Oh dia dalam live match. Berarti lagi live juga dia. Kita cari dulu ya, siapa tahu ketemu Kristen yang enak-enak dialog ya. Kayak pendeta makan rohani itu kan. Siapa tahu bisa dialog. Lagi nggak live dia. Oh nggak live. Semangat Bang, Allahu Akbar. Ya kalau semangat alhamdulillah tetap. Cuman ku perhatikan
yang sudah yang ajaran kasih paling kasih ini sudah banyak yang knock out, banyak yang tumbang, jadi nggak pada muncul lagi.